Jadi nomor satu itu kita menentukan persamaan di atas itu merupakan salah satu contoh dari persamaan apa. Nah, di sini itu 3x tambah 5y sama dengan 6 dikurang z. Itu termasuk persamaan linear 3 variabel karena x itu variabel 1, y itu variabel 2, z itu variabel 3. Jadi 3x tambah 5y sama dengan 6 kurang z sama dengan persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya itu ada nomor 2. Nomor 2 itu kita mencari nilai x dan y-nya. Pertama-tama itu kita eliminasi dulu persamaannya. 4x tambah 7y sama dengan 169. 3x ditambah 2y sama dengan 91. Ini kita samain dulu x-nya, yaitu dikali 3 dan dikali 4. 4x dikali 3 12x tambah 7y dikali 3 21y sama dengan 169 dikali 3 507. 3x dikali 4 12x ditambah 2y dikali 4 8y. 91 dikali 4 sama dengan 364. Terus kita kurang 12x nya udah habis, jadi kita coret. 21 dikurang 8 sama dengan 13y. 507 dikurang 364 adalah 143. Y sama dengan 143 per 13, yaitu y nya sama dengan 11. Lalu gimana cara cari x nya? Kita pakai persamaan 3x tambah 22 ditambah 2x. Jadi ditambah 2y. 3x ditambah 2y sama dengan 91. 3x ditambah 2, y-nya kita ganti 11 sama dengan 91. Jadi 2 dikali 11 itu 22 ditambah 3x sama dengan 91. Ini 22-nya kita pindah ruas, jadi dikurang 3x sama dengan 91 dikurang 22. Jadinya 3x sama dengan 69, x sama dengan 69 per 3. Jadi x-nya itu 23. Jadi soal nomor 3 itu ditanya berapakah kedua bilangan tersebut. Mula-mula diketahui dua bilangan mempunyai selisih 7. Nah, jadi dua bilangan tersebut kita umpamain sebagai A dikurang B sama dengan 7. Yang kedua, itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 41. Jadi A tambah B sama dengan 41. Nah, itu tuh kita eliminasi, jadi dikurang, karena A dikurang A sama dengan 0, jadi A nya kita coret aja. Jadi min B dikurang B sama dengan min 2B sama dengan 7 dikurang 41 itu min 34. B sama dengan min 34 per min 2 sama dengan 17. Jadi B nya itu 17. Lalu untuk mencari A nya kita pakai persamaan A dikurang B sama dengan 7. A dikurang B nya tadi 17 sama dengan 7. A sama dengan 7 dikurang 7 ditambah 17. Jadi A sama dengan 24. Jadi A nya 24, B nya 17. Untuk yang nomor 4 itu berikut model matematika sistem persamaan linear. Jadi kita mencari yang bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk yang pertama itu ini ada 3 variabel, namun kan ini ada pangkat, jadi ini tidak termasuk. Ini kayak termasuk fungsi kuadrat. Yang kedua itu ada variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan di sini nggak ada pangkat ataupun pecahan. Jadi yang nomor 2 itu termasuk. Nah, yang nomor 3 itu variabel 1, variabel 2, variabel 3. Ini 3 variabel, namun di sini ada 2 pangkat 2 per z. Jadi itu ini tidak termasuk. Nah, yang keempat itu ada 1, 2, 3 variabel, namun ini tuh pangkat, jadi ini bukan termasuk persamaan linear 3 variabel.
Nah, yang kelima itu ada 1, 2, 3 variabel X, Y, Z. Jadi yang ini termasuk. Jadi yang tidak termasuk itu 1, 3, dan 4. Jadi untuk nomor 5, jika gaji X, Y, dan Z digabung, maka hasilnya sama dengan 4.500.000. Jadi kita tulis X tambah Y tambah Z sama dengan 4.500.000. Yang kedua, apabila gaji Y diambil 500 dan diberikan kepada X akan sama dengan gaji Y. Jadi Y dikurang 500 itu sama dengan X. Yang ketiga, jika gaji Z ditambah 1.500.000, maka gaji Z akan sama dengan jumlah gaji X dan Y. Jadi Z ditambah 1.500.000 itu sama dengan X tambah Y. Ini kita ubah dulu. Jadi Y dikurang X sama dengan 500. Yang kedua, ini X tambah Y kurang Z, karena Z-nya itu pindah ruas, sama dengan 1.500.000. Yang ini tuh masih tetap X tambah Y tambah Z sama dengan 4.500.000. Jadi nomor 6 itu pada suatu hari Pak Nadi, Pak Gugum, dan Pak Chandra panen durian. Pak Nadi itu kita umpamain sebagai X, Pak Gugum Y, dan Pak Chandra Z. Nah, hasil kebun Pak Chandra itu lebih sedikit 20 kg dari hasil kebun Pak Nadi. Jadi Z sama dengan X dikurang 20. Lalu lebih besar 20 kg dari hasil kebun Pak Gugum. Jadi Z sama dengan Y ditambah 20. Jika jumlah ketiga hasil panen kebun tersebut adalah 270 kg, jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 270. Berapakah hasil panen Pak Chandra? Ini kita ubah dulu. Jadi X dikurang Z sama dengan 20, Y dikurang Z sama dengan 20, X tambah Y tambah Z 270 nya itu tetap ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Pertama-tama itu kita eliminasi persamaan 2 dan 3, yaitu Y dikurang Z sama dengan 20, lalu X tambah Y tambah Z sama dengan 270. Kita kurang, Y nya kita coret, X dikurang 1 dikurang X sama dengan min X, Y nya sudah habis, jadi min Z dikurang Z sama dengan min 2Z. 220 dikurang 270 itu minus 290. Ini jadi persamaan 4. Terus selanjutnya kita ngeliminasi persamaan 1 dan persamaan 4. Persamaan 1 itu X dikurang Z sama dengan 20. Persamaannya 4 itu min X dikurang 2Z sama dengan min 290. Ini kita kali 2, ini kita kali 1. Jadi 2X dikurang 2Z sama dengan 40. Min X nya tetap min X min 2Z sama dengan min 290. Lalu kita kurang, min 2Z itu habis, 2X dikurang min X sama dengan 3X. 40 dikurang min 290 itu 330. X sama dengan 330 per 3 sama dengan 110. Jadi kebun Pak Nadi itu 110 kg. Untuk nyari kebun Pak Chandra itu kita pakai persamaan 1, X dikurang Z sama dengan 20. X nya itu 110 dikurang Z sama dengan 20. Terus Z sama dengan 110 dikurang 20, Z sama dengan 90. Jadi hasil kebun Pak Chandra itu 90. Jadi nomor 7 itu kita mencari X, Y, dan Z.
dari persamaan ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Yang pertama itu kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 2x dikurang y ditambah z sama dengan min 1. 2x ditambah y dikurang z sama dengan min 3. Terus kita kurang, x nya kita coret, itu min y dikurang y sama dengan min 2y, z dikurang min z sama dengan tambah 2z, min 1 dikurang min 3 itu sama dengan 2. Ini itu jadi persamaan 4. Lalu kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3, yaitu 2x ditambah y dikurang z sama dengan min 3, x tambah y tambah z sama dengan 2. Ini kita samain dulu x nya, ini dikali 1, ini dikali 2. Jadi 2x tambah y kurang z sama dengan min 3, 2x tambah 2y tambah 2z sama dengan 4. Lalu x nya kita coret, y dikurang min 2y, y dikurang 2y sama dengan min y, min z dikurang 2z sama dengan min 3z, min 3 dikurang 4 itu sama dengan min 7. Ini jadi persamaan 5. Lalu kita eliminasi lagi persamaan 4 dan 5, yaitu min 2y ditambah 2z sama dengan 2, min y dikurang 3z sama dengan min 7. Ini kita samain lagi, y nya dikali 1 dikali 2, ini min 2y ditambah 2z sama dengan 2, min 2y dikurang 6z sama dengan min 14. Ini kita kurang, y nya kita coret, 2z dikurang min 6z sama dengan 8z, 2 dikurang min 14 itu 16, jadi z sama dengan 16 per 8 sama dengan 2, z nya itu berarti 2. Lalu kita mencari y nya, itu memakai persamaan ke-4, yaitu min 2y ditambah 2z sama dengan 2, min 2y ditambah 2, z kita ganti 2, jadi sama dengan 2. 2 kali 2 4 ditambah min 2y sama dengan 2, 4 nya pindah ruas, jadi min 2y sama dengan 2 dikurang 4, min 2y sama dengan min 2, y sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Lalu kita mencari x nya, itu pakai persamaan yang ketiga, x tambah y tambah z sama dengan 2, x nya ditambah, y nya itu 1, z nya itu 2 sama dengan 2, 1 tambah 2 itu 3, tambah x sama dengan 2, itu 3 nya kita pindahin ke sini, jadi x sama dengan 2 dikurang 3, x sama dengan min 1. Pertanyaannya itu x dikali y dikali z, jadi min 1 dikali 1 dikali 2, hasilnya itu min 1 kali 1 dikali 2, hasilnya 2. Lalu selanjutnya sih nomor 8. Soalnya ada kita harus menentukan masing-masing harganya. Sini ada kayak soalnya nih paket A 3 buku 1 spidol 2 tinta 43.000, paket B nya 2 buku 2 spidol 1 tinta 34, 2 buku 2 spidol 1 tinta 31. Terus di sini sama linearnya, yang pertama kan ini udah diurutkan ya, jadi 3x plus y plus 2z sama dengan 43.000. Yang B nya 2x plus 2y plus z sama dengan 34.000. Yang C nya 2x plus 3y plus z sama dengan 31.000. Lalu dieliminasi satu dan di sini saya ngambil eliminasi 1 dan 2 nya dan dikalikan 2. Ini kan kayak dikalikan 2 ini. Jadi hasilnya 3 kali 2 berarti 6x
Y-nya jadi 2Y, 2-nya kali 2 4Z, dan 43.000 dikali 2 86.000. Yang buahnya tetap kalikan 1, jadi 2X plus 2Y plus Z sama dengan 34.000. Setelah ada hasilnya, ini semua dikurang menjadi 6 kurang 2 4. Ini jadi min 4. Ini kan hasilnya 0 ya, jadi ini turun 4Z sama dengan 52.000. Habis itu eliminasi 2 dan 3-nya, berarti 2X plus 2Y plus Z sama dengan 34.000, lalu 2X plus 3Y, lalu 2X plus 3Y plus Z sama dengan 31.000. Setelah ada hasilnya dikurang menjadi X plus Y plus Z sama dengan 3.000. Lalu eliminasi lagi, 4X min 4Z sama dengan 52.000, X plus Y plus Z sama dengan 3.000, 3X plus 4 sama dengan 49.000, dan sama dengan 3.000 plus 4.000, berarti hasilnya 7.000. Ya, hasil 4.000 nya itu dari 49.000 dibagi 3, 16.000 bagi, hasilnya 16.000, lalu 16.000 dibagi 4 sama dengan hasilnya 4.000, berarti ini hasilnya. Lalu eliminasi zeta itu adalah dari 3.000 ditambah 4.000, hasilnya 7. Lalu di sini 2X plus 3Y plus Z sama dengan 31.000. 3.000 plus 3Y plus 2 dalam kurung 7.000 berarti sama dengan 31.000. 3.000 plus 3Y 14.000. Sini 3Y plus 17.000, 2Y plus 17.000, 14 sama dengan 12.000. Jadi hasil harga satuannya adalah satu bukunya harganya 4.000 ini, terus satu spidol harganya 7.000 ini hasilnya, dan yang terakhir tinta harganya 12.000 ini. Selanjutnya isinya ada nomor 9. Soalnya adalah di antara berikut manakah yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini jawabannya adalah X min Y lebih dari 8 karena tidak memiliki kuadrat dan mempunyai angka kurang dan lebih. Nomor 10 yaitu tentukan daerah dari sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir. Bisa dilihat di sini daerah yang memiliki garis yaitu min 3 dan yang memiliki garis putus-putus atau tidak lurus. Lalu di sini dia diarsir ke arah kanan yang dimana yaitu lebih besar. Dan di sini bisa kita lihat kalau minus 3 itu merupakan daerah Y, yang berarti Y lebih besar daripada min 3. Kenapa? Karena min 3 itu pasti sudah lebih kecil daripada Y. Dan juga perbedaannya antara Y lebih besar daripada 3 dan Y lebih besar sama dengan 3, yaitu dimana kalau yang ini itu garisnya itu lurus, dan sedangkan yang ini garisnya putus-putus. Jadi jawaban yang benar itu yaitu Y lebih besar daripada min 3. Hari ini saya akan mengerjakan soal nomor 11, yaitu soalnya daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 4x plus y kurang dari 8, x plus y kurang dari 5, 2x plus 9y lebih dari 18, dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Jadi ini caranya kita hitung satu-satu dari yang sini. Ini sama dengan yang ini tuh cuman disederhanain doang, jadi ini udah paling sederhana ya. Sebentar, 4x plus y lebih dari 8, habis itu x y 0, kalau x nya 0 berarti y nya 8, kalau
X-nya 2. Jadi ini kalau mau bisa diuji titik juga. Uji titik sama 0,0. Berarti sebentar. Oh ya, oke. Berarti X-nya itu 2 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 juga. Dan ininya berarti kurang dari 4. Jadi ini hasilnya semua 0, kurang dari 8. Dan ini benar. Berarti yang ini, hasilnya ini ke arah berarti kalau benar itu ke bawah ya. Jadi nanti ke bawah. Berikutnya yang X plus 2Y, yang dimana itu yang 5 sama 5 ini. 5. Berarti ini sama aja hasilnya ya. Uji titiknya titik 0,5 aja coba ya. Ini di sini sebentar. Oh, ini kita masukin ke sini. Maaf ada kesalahan ya. Di sini bisa dilihat ini dimasukin dengan begitu titik, berarti yang di sini. Berarti ini salah. Yang ini yang benar ya. 4x plus ini 8, berarti 4 kali 0 ditambah 0 ini 8. Berarti hasilnya itu 0. Hasilnya sama aja ya. Yang ini hasilnya sama. Dan juga yang ini uji titik 0,5 itu sebentar. 0 ditambah 5 lebih dari 5 sama dengan 5 dan 5. Yang ini salah karena harus sama dengan. Berarti kalau kayak gini dia hasilnya ke atas. Sisanya yang terakhir yang 2x plus 9. 2x plus 9y bisa dari 18. X y 0, 2x plus 9y itu 0. X nya 0 berarti y nya itu bagi 2. Berarti kalau y nya 0 berarti 14 bagi 2 9. Uji titiknya di 0,2 aja ya. 0,2 berarti masukin aja 2 kali 0 ditambah 9 kali 12. Dan ini lebih dari 18. Jadi coba kita cek ya. 2 kali 0 kan 0 ditambah 18. Berarti ini salah. Kalau salah dia ke bawah. Berarti hasil yang benar itu adalah yang nomor 2. Jawabannya yaitu yang C.
Kali ini saya akan menyelesaikan nomor 13, yaitu sebuah perusahaan konveksi membuat dua model pakaian. Model A membutuhkan 0,5 meter bahan polos dan 1 meter bahan bercorak. Model B membutuhkan 2,25 meter bahan polos dan 0,25 bahan bercorak. Konveksi tersebut mempunyai persediaan 27 meter bahan polos dan 13 meter bahan bercorak. Jika X adalah banyak pakaian model A dan Y adalah banyaknya pakaian model B, model matematika yang sesuai dengan persoalan di atas adalah. Setelah membaca soal tersebut, kita akan menyelesaikan penyelesaian. Jadi kita buat tabel dulu. Di sini polos dan corak. Di situ A, B. Di sini 0,5, 1 dan 2,25, 0,25. Ini sesuai yang di soal. Habis itu 27 dan 13. Berikutnya ini kita langsung aja tulisnya itu sesuai dengan tabel yang di sini. Jadi kita tulisnya ke samping gini. 0 pertama 0,5x plus 2,25y kurang dari 27 sesuai yang di soal. 1x plus 0,25y kurang dari 13 dan sisanya X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Karena ini masih koma semua, jadi kita sederhanainnya kali 100 semuanya, yaitu berarti 50x plus 225y besar ke samping 27.000, 100x plus 25y lebih besar 13.000 karena ini masih kegedean angkanya dan tidak ada jawaban, jadi kita kecilin semua dengan dibagi 25 semuanya, yaitu jadinya 2x plus 9y kurang dari 108,4x plus y kurang dari 52, x lebih besar dan y lebih. Dan karena ini sebenarnya tidak ada jawaban karena depannya pasti 20, tapi kita nyari yang terdekat, yaitu jawabannya yaitu E sama dengan 20x plus 9y kurang dari 108,4x plus y kurang dari 52, x besar 0 dan y besar daripada 0. Jawabannya yaitu yang E.
Nomor 15 penjelasannya itu karena ditanya sekurang-kurangnya 45 bungkus dan di soalnya itu X bungkus jeruk dan Y bungkus apel per hari, jadi ditulis X tambah Y karena sekurang-kurangnya jadi tandanya gitu kurang dari 45. Jadi di soal itu ditanya tentang model matematika dari persoalannya. Jadi soalnya itu dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 160 kue. Berarti penulisannya X tambah Y kurang dari 160. Lalu selanjutnya, biaya pembuatan kue bolu adalah 1000 per buah dan biaya pembuatan kue cubit adalah 600 per buah. Penulisannya itu 1000X ditambah 600Y kurang dari 160. Ditulis sampai yang kedua. Ini karena soalnya yang kedua itu ditanya tentang tidak lebih dari 68, berarti tulisannya seperti ini. Terus ini kita bagi 200. Kita coret, jadi 5X ditambah 3Y kurang dari 340. Jawabannya yang C. Karena ditanya pada sumbu X, jadi penulisannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 15. Lalu kita tulis satu persatu dulu, dijejerin. A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu min 15. Nah, kita pakai cara B kuadrat dikurang min 4C. Y sama dengan B kuadrat dikurang min 4AC. Sama dengan B-nya itu 2 dalam kurung, terus akar kuadrat dikurang 4. A-nya itu 1, C-nya itu min 15. Lalu ini 2 kuadrat itu jadi 4 dikurang, karena 4 kali 1 4, jadi 4 kali min 15 jadi min 60. Hasilnya 64. Lalu setelah itu X kuadrat, kita masukin rumus yang di sini. X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0. Karena ini 15, kita cari perkalian yang hasilnya 15. Jadi X 5 sama X min 3. 5X sama X min 3. Ini 5X sama min 3X. Jadi karena ini hasilnya yang pertama positif sama minus, dibalik jadi X min 5 sama X plus 3. Jawabannya yang C. Kita tulis dulu soalnya. Karena di rumusnya itu sumbu Y, karena di rumus itu ditanya sumbu Y, jadi X-nya itu diubah jadi 0. Jadi min 2 dalam kurung 0 ditambah 3 dalam kurung 0 min 6. Min 2 ketemu positif 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 jadi min 6 hasilnya. Jadi yang benar itu 0,min 6. Kita tulis dulu soalnya. 5X dikurang 20X
ditambah 3. Jadi karena ditanya tentang persamaan sumbu simetri, kita pakai rumus min B per 2A. Karena B-nya 20, jadi min 20 2 kali 5. Karena A-nya 5. Min 20 2 kali 5 10. Nah, 2. Di sini kita nyari yang pertama, yaitu rumusnya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 80 kuadrat dikurang 4 min 5 sama dengan 0. Lalu 64.000 0. Hasilnya 64.000. Kita udah ketemu yang diskriminannya. Lalu dicari yang kedua, yaitu 60 min 64.000 per 4 kali A. Kita masukin angkanya 4 kali min 5 sama dengan min 64.000 20. Karena 4 kali 5 kan 20, jadi min 20 kita coret, jadi hasilnya 320 meter. Dengan cara mencari Y. Bentar. Kita dengan cara mencari Y. Di sini kita bakal pakai cara pemfaktoran. Kita masukin dulu yang soalnya x plus 16. Di situ kita buat tanda kurung x. Lalu kita nyari berapa kali berapa yang hasilnya 16, dan jika dikurang hasilnya 6. Dan pemfaktorannya yaitu yang benar adalah 2 dan 8. Jadi kita di sini tulis 8 dan 2. 2 dan 8. Dan kita bisa lihat di sini ya, kalau yang dikurang itu hasilnya 6, yaitu 8 kurang 2 kan hasilnya 6. Jadi minusnya itu di 2 dan plusnya di 8. Habis itu kita langsung aja langsung dibuat x sama dengan x8 sama dengan 0, x sama dengan min 8, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, jadinya di sini angkanya ada 2, itu x sama dengan min 8,0 dan x 2,0. Nah, ini jawabannya. Dan bisa kita lihat dari soalnya, berarti salah ya, memotong sumbu x di titik segini, berarti ini salah. Berarti nomor 3 itu salah. Kita nomor yang kita coba itu nomor 4. Ini kita masukin y itu sama dengan min x kuadrat plus 6x plus 16 sama dengan, karena ini 0 jadi kita masukin 0 aja ya, 6 dikali 0 ditambah 16, dan hasilnya yaitu 0,16, yang dimana benar, yang 4 itu benar. Sisanya berarti row ke bawah atau lihat ya. Dan di sini perkiraannya yaitu yang benar yaitu ini, karena A lebih kecil daripada 0. Itu seperti ini, A lebih besar daripada 0. Jadi yang benar itu jawabannya yang nomor 2 dan 4. C. Sebentar. C. 2 dan 4 yang benar. Bisa dilihat di sini garis grafik fungsinya yaitu tidak memotong sumbu x. Jadi dia dipastikan yaitu D kurang dari 0, yang dimana parabola tidak memotong sumbu x. Jadi selain itu A nya atau
nilai A sebagai, kan ada yang dibuka-buka ke atas dan ke bawah. Kalau A lebih besar daripada 0 berarti dia terbuka ke atas. Jadi ini jawabannya yaitu B, A lebih besar 0 dan dengan D kurang dari 0. Pertama kita cari yang A-nya dulu. Di sini pakai rumus diskriminannya rumus diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Yang B pangkat 2-nya itu yang angka tengah, berarti yang ini. Ya, jadi min 4 dalam kurung min 4 pangkat 2 min 4 rumus pangkatnya 4 1. Berarti 4-nya yang dari sini, satunya dari yang belakang sini, berarti hasilnya 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 hasil 16. Lalu 4 kali 1 4 tambah 4 kali 1 4 kali 4 16, berarti 16 kurang 16 hasilnya 0 karena kan dikurang. Terus yang ini B pakai rumus diskriminan juga sama, masukin angkanya, jadi dalam kurung 3 pangkat 2 min 4 terus belakangnya 2, ini min 5. Ini 2, ini min 5, hasilnya 9 ditambah 40 karena kan 3 pangkat 2 9. Terus 2 kali 5 10 kali 4 40, dan ini min ketemu min jadi plus, jadi hasil 49. Terus yang C sama, masukin angkanya juga nih, min 5 min 5 pangkat 2 terus min 4 terus 2 terus belakangnya 6, hasilnya kan 25 min 48 masih sama hasil min 23. Terus yang D-nya di sini sama 6, masukin angkanya 6 pangkat 2 terus min 4 terus masukin angka 2-nya angka mana yang D-nya ini kan karena X pangkat 2 jadi hitungannya 1, jadi 1 di sini 1, terus di sini belakangnya 9, hasilnya 36 kurang 36 0. Dan yang E itu 3 pangkat 2 min 4 min 1 min 7. Nah ini kan depannya min sama kayak yang ini kan nih, cuman yang ini kan gak ada minnya, jadi ini pakai min, jadi hasil di sini min 1, ininya min 7 karena belakangnya min 7. Hasilnya nih 9 3 pangkat 2 9, 7 kali 1 7 kali 4 sama dengan 28, karena dia dua-duanya min jadi di sininya min. Nah 9 ditambah min 28 hasilnya min 19. Untuk menentukan titik yang memotong sumbu X2 titiknya adalah dicari yang positif dan diskriminannya itu lebih dari 0. Berarti yang positif di sini kan 49 karena yang lainnya ini 0, ini min 0 dan ini min. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang benar adalah yang B. Jadi di sini ada sebuah bingkai gambar yang berukuran 12 cm kali 10 cm dengan luasnya yaitu 48 cm kuadrat. Nah, yang ditanya ini lebar dari bingkai gambar tersebut. Nah, di sini kita tulis dulu luas gambar bingkai tersebut 48 cm kuadrat sama dengan, kita masukin ukurannya 12 kurang 2x terus 10 kurang 2x. Nah sini kita taruh lagi 12 kurang 2x, sini 10 kurang 2x sama dengan 48. Nah di sini kita tulis lagi 2 buka kurung 6 kurang x, di sini 2 dalam kurung 5 kurang X sama dengan 48. Nah, di sini kita pindahin 6 kurang X. Terus di sini 5 kurang X sama dengan 12. Karena dari 5. Nah, di sini kita taruh lagi X kuadrat dikurang 11X ditambah 30 sama dengan 12. Di sini kita taruh lagi X kuadrat dikurang 11 dikali X kuadrat dikurang 11X ditambah 30 dikurang 12. Yang 12 ini kita pindahin di sini sama dengan 0.
Terus kita pindahin lagi, x kuadrat dikurang 11x ditambah 18 sama dengan 0. 18 ini dari 30 kurang 12. Nah, di sini di dalam kurung ini kita tulis x kurang 9 terus x kurang 2. Terus x sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A, 2 cm. Jadi di sini nomor 25 yang ditanya itu sin A-nya. Sin perbandingannya yaitu depan banding miring. Depannya itu 9, miringnya itu 12. Jadi 9 banding 12. Jadi jawabannya yang A, 9 banding 12.